Salam stroker harus bahagia. Apa kabar para viewer and subscriber di mana saja berada? Saya berharap semuanya dalam kondisi tetap semangat, tetap optimis untuk mengejar kepulihannya. Tetap optimis berlatih, tetap optimis untuk juga menjaga kesehatannya. Mas Dit, tengah-tengah mas, belum motor. Kita jadi hiking mas. Gak hiking nih, hiking sama Bobo. Lihatnya sih main FPV. Itu. Ingat, jangan ngaco makannya, jaga pola makannya, pola istirahatnya dijaga. Kalau udah ngantuk, jangan dikuat-kuatin ya. Jangan juga teman-teman yang waktu sehat sering begadang malam, hindari ya. Paling penting harus istirahat yang cukup ya. Ngerokok, hindari merokok, hati-hati juga. Kemudian apalagi hindari juga, kalau tadi makanan ya, makanan berlemak berini ya. Terus kemudian juga pikiran jangan tegang-tegang, apalagi nonton politik saat ini. Aduh, ampun, saya jadi pengen bikin juga itu channel tentang politik atau tentang kondisi bangsa kita, tapi ya janganlah nanti malah bikin pikiran malah kenceng, malah bahaya ya. Itu sebetulnya yang harus dihindari, pikiran-pikiran yang bikin kita jengkel, pikiran-pikiran yang kita wah kok kayak begini kok gitu. Jangan, kita harus betul-betul santai, harus betul-betul menikmati kemurahan Tuhan dengan kondisi kita saat ini. Ya, tetap mengucap syukur, hanya itu aja yang bisa dilakukan. Saya juga mau say hello juga buat teman-teman yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang, juga yang ada di Bandung. Teman-teman yang ada di Bandung ya, apa kabar yang ada di Bandung? Luar biasa. Juga saya ke atas sedikit ke Opung ya, Opung yang ada di mana ya teman ya, Brastagi atau di Medan, saya nggak ngerti ya. Halo Opung, Horas ya, teman-teman kita, halak kita Horas, apa kabar? Olahraga itu memang penting, tetapi harus betul-betul dijaga sesuai dengan kemampuan. Saya olahraganya juga ngoyo dulu. Iya, setiap Sabtu Minggu itu saya bersepeda 100 kilo. 100 kilo itu bukan jalan lurus, bukan jalannya enak, bukan jalannya datar ya. Atau kalau saya goes itu muter Jakarta Kota, Pasar Ikan, Pasar Senen, belok lagi, muter terus Kramat Jati, terus sampai ke Depok lagi. Atau kalau saya ke Bintaro, ke Serpong, muter terus sampai sini bisa sampai 70-75 kilo. Tapi waktu itu saya olahraganya adalah saya naik bukit ya. Jadi 100 kilo itu saya naik bukit. Sampai pernah saya jantung saya sampai detak jantung saya waktu itu 185 per detak jantung ya, karena saya pakai alat di sini. Detak jantung aja, mudah-mudahan ada videonya.
itu benar-benar sangat, ya saking happy-nya. Makanya itu saking happy-nya ya kadang-kadang juga orang jadi semangat, jadi nggak lupa dengan kondisi tubuh. Ya, naik ke bukit, turun, jalannya jelek sampai saya harus gendong sepeda. Saya gendong sepeda waktu saya ke Pangbabon di Gunung Bundar itu saya naik. Jadi saya sengaja bukan cari jalan yang bagus, tapi jalan yang betul-betul ekstrim. Dan memang itulah karena hobi ya. Waktu itu juga waktu itu juga saya juga fitness, dan saya nggak kenal capek. Pulang kantor capek, harusnya saya istirahat, saya fitness. Dan disitulah saya terkena serangan stroke hemoragik. Waktu itu dicek tensi saya 241/120. Jadi memang ya teman-teman yang sehat, semoga aja ada yang nonton, hati-hatilah ya. Karena waktu Anda berolahraga itu jantung memompa dengan keras, dan pada akhirnya tensi ya, lonjakan darah ya, semprotannya darah itu menjadi tinggi. Hati-hati juga yang buat yang punya darah, kalau tadi darah tinggi ya, darah rendah itu juga bisa pingsan. Keponakan saya juga pernah ikut saya goes, dia sampai pingsan. Oh, ngeri banget saya. Terus sampai pingsan karena dia semangatnya begitu berhenti. Saya pikir kenapa pingsan. Aduh, hati-hati. Jadi memang harus betul-betul menjaga alarm tubuh waktu kita berolahraga. Nah, saya akan menjawab ada pertanyaan yang menggelitik, bagaimana caranya agar saya fit seperti semula. Aduh, oh Tuhan, saya juga fit seperti semula. Yang dimaksud fit seperti semula di bagaimana? Seperti orang sehat. Dulu waktu saya kena stroke juga begitu. Saya berhayal, bermimpi bahwa dalam waktu 2 bulan, 3 bulan ke depan saya akan sehat, berjalan sehat, semuanya fit seperti semula. Tetapi apa yang saya dapat? 2 bulan saya latihan berjalan, itu pun terlalu ngoyo. Saya latihan berjalan, saya terkena aku nggak pernah sih itu sebenarnya nggak pernah waktu sehat itu, vertigo ya, vertigo yang muter-muter tuh apa tuh namanya. Wah, begitu saya buka mata muter. Nah itu, jadi karena seperti itu dokter saya bilang, Pak Andreas hati-hati, Pak Andreas otaknya sudah oblak, kepalanya sudah oblak, udah cacat. Jadi harus mengerti ya, tidak boleh ngoyo. Hati-hati teman-teman yang pasca stroke baru ya, baru pasca stroke, penyintas stroke baru sebulan 2 bulan ya sampai dengan setahun lah. Hati-hati, sekalipun itu adalah waktu emas Anda untuk mencapai kepulihan. Maksudnya mengejar target pemulihannya, disitulah mengejar maksimal untuk pulih ya. Kalau untuk sehat, untuk pulih 100% nggak mungkin. Disitulah dari mulai 1 bulan hingga setahun. Tetapi hati-hati, jangan ngoyo. Seperti itu saya vertigo. Bahkan lebih hebat lagi, teman-teman saya ada beberapa di narasumber di vlog saya itu, kalau Bapak Ibu pernah nonton, mereka terserang stroke berulang. Sebetulnya waktu itu sudah latihan bagus, jalan sudah bagus, karena ngoyonya. Ya, hati-hati. Jadi kalau mengejar agar fit, sulit saya menjawabnya. Janganlah, sudahlah, kita lebih baik kita berdamai dengan kondisi, kita berserah sambil kita tetap berlatih. Ya, paling penting mental Bapak Ibu pulih dulu lah. Itu yang saya pikirkan adalah mental, itu yang penting. Mau ketemu orang, mau bersosialisasi sama orang lain,
mau ngobrol sama orang lain, ya setidaknya sesama stru, atau lebih bagus lagi kalau bisa ngobrol ya sama dengan teman-teman yang masih sehat. Itu penting. Berjalan di kerumunan atau naik kendaraan umum atau berjalan wisata lah ya kemana, itu penting. Itu untuk melatih mental Anda. Paling penting mental Anda dilatih untuk mencapai pulih. Paling penting mental ya. Karena kalau Bapak Ibu melihat ya, sahabat saya Lady Klaurika, kemudian ada juga teman dari Bogor Kang Suwaka, itu sekarang mereka sudah pulih. Saya bilang walaupun kondisinya seperti itu, saya pikir mereka sudah pulih. Karena apa? Mental mereka sudah kemana-mana berani, ya ketemu siapapun berani, ya walaupun dia sendiri loh, bertemu teman-teman yang masih sehat berani. Itu mentalnya yang sudah luar biasa. Memang untuk mencapai kepulihan atau untuk mencapai fit seperti semula atau pulih 100% itu hanya mujizat dari Tuhan, mujizat Tuhan ya, yang bisa terjadi buat kita semuanya, hanya itu. Tapi kalau dari kita, karena otak ini udah cacat ya, saya lihat kalau ada Bapak Ibu yang bilang bahwa di mana-mana ada penawaran, kesana Pak, kesini Pak, ikut ini Pak, ikut ini, terapi itu, terapi ini Pak, itu ini, minum obat itu, minum ini, itu pulih. Nonsen. Ya, enggak ada. Paling penting Bapak Ibu terus, kalau sering saya sampaikan bahwa harus terus tetap mengucap syukur. Begitu bangun tidur, bilang thanks God, terima kasih Tuhan ya. Mungkin teman-teman yang non Nasrani, sahabatku yang Muslim atau apapun, Hindu, Buddha, ucapkan itu. Yang pasti adalah melatih mental kita agar betul-betul pulih ya. Kalau untuk tubuh betul-betul fit, pulih, saya hanya bilang itu adalah mujizat daripada Tuhan. Jadi itu saja Bapak Ibu. Kalau ada yang bertanya, Pak Andreas tumben ini seminggu nggak pernah berbagi ya, karena saya juga bingung apalagi ya yang mau saya bagikan ya. Bapak Ibu mohon maaf ya. Jadi kalau hari-hari saya ya biasa, setiap hari saya nyapu rumah, habis itu saya mengepel, ya ngepel. Kemudian saya mencuci pakaian seminggu 2 kali, mencuci, memang kayak mesin cuci ya, menjemur, yaitu menjemur, ngasih pakan ikan, terus kegiatan saya juga berkebun anggur. Nah, jadi carilah kegiatan-kegiatan yang menyegarkan dan yang melatih fungsional kaki ataupun tangan. Waktu berjemur saya harus berdiri, saya harus stabil ya, menyeimbangkan, dan saya menjemur pakaian ya. Nah, itu juga melatih mental. Atau mungkin saya menguras chamber, saya itu juga melatih mental, melatih keseimbangan kaki saya. Ngurus tanaman ini saya juga, puji Tuhan, saya punya kebun anggur ini justru melatih saya, karena mau nggak mau 2 hari sekali saya harus menyiram ya, saya harus menyiram kebun anggur saya. Jadi itu saya lakukan berdiri sambil menyemprotkan air ya, itu setiap 2 hari sekali. Dan setiap 5 hari sekali saya harus memberi pupuk ya, memberi pupuk abimik. Kemudian 10 hari sekali saya memberi pupuk NPK. Belum nanti saya harus mengurus, memotong belalai atau
sulur ya, sulur harus saya potongin pakai gunting. Nah itu saya belajar tuh ya, pakai gunting. Tangan kan saya pakai gunting ya, kadang-kadang aduh lepas ya. Jadi semuanya pakailah. Kondisi kita ini saat ini lebih banyak untuk berlatih secara fungsional ya. Bagi teman-teman yang sudah bisa, tapi saya juga tahu juga, saya memahami buat teman-teman yang betul-betul akibat dampak stroke ini yang luar biasa ya, masih tangan untuk menggerakkan saja juga masih sulit, jari juga masih menggenggam ya, menggerakkan ini juga masih sulit. Dan ya lakukanlah maksimal yang seperti yang Bapak Ibu bisa lakukan ya, karena sekali lagi dampak pasca stroke setiap orang itu berbeda-beda. Oke, demikian salam dari Meruyung, Depok, dan khusus ya buat teman-teman viewer and subscriber di seluruh Nusantara. Oke, salam stroker harus bahagia, Tuhan memberkati. Oke.